Good morning. Sekarang ganti popok. Si Dedi masih bobo. Sekarang kita ganti popok. Ngantuk, Mami masih ngantuk. Berdiri dulu yang benar. Terjatuh. Minta sisirnya, minta sisirnya, sisirnya minta. Ntar hilang kamu mainin kemana? Ayo sini. Sekarang kita pindah ke ruang tamu. Ya, itulah rutinitas pagi aku. Kadang-kadang kalau aku belum bangun kadang-kadang kalau aku belum bangun jam 9, biasanya aku goler-goler dulu di kamar, ambil energi sebelum memulai hari bersama Kael. Tapi biasanya kebanyakan gue bangun karena si Kael bangun terus nangis. Dan biasanya itu selalu sekitar jam 8:30, jam 9, selalu sekitar segitu. Kalau gue bangun sebelum jam 9, si Kael belum bangun jam 9, pasti gue bangunin jam 9. Ya. Gitu. Dan rutinitasnya selalu pindahin Kael ke kamar gue, susuin, karena gue masih ambil nyawa. Habis itu, kalau Kael udah selesai Yusu, balik lagi ke kamarnya Kael, buka jendela, iya, ganti popok, ke ruang tamu, main. Apa ya, gue tuh minum vitamin. Gue tuh berasa kalau gue nggak minum vitamin tuh capek banget. Beda gitu minum vitamin sama nggak minum vitamin. Tapi vitamin gue tuh nggak ngasih gue energi yang kayak energi gitu. Maksudnya ngerti gak sih gue? Kayak vitamin yang gue makan itu nggak bikin gue super energik gitu. Tapi ada bedanya kalau gue nggak minum sama minum vitamin tuh ada bedanya. Kayaknya gue harus cari vitamin yang lain deh. Kayak coba vitamin yang lain supaya gue bisa berenergi gitu. Ya Kael, ya. Ngapain sih sendok dari mana itu dimainin? Sendok dari mana? Tawa lagi lo. Lihat ya, si Kael ini kalau ditinggal sedikit aja langsung. Ngapain? Mami masak ya, buat sarapan ya. Oke? Sini bang, Kael. Ayo sini, mau nggak? Sarapan, mau nonon nggak nonon? Ayo. Ayo cepet Kael. Cepet biar mami masak. Kita setel TV biar dia kesini. Biar nanti dia pasti keluar. Dia masuk ke kamar mandi tuh. Kael! Kalau udah denger Cocomelon pasti langsung. Lama banget sih. Duh, dia main WC.
WC dikobok-kobok, tawa lagi lo. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Jorok. Ih, masa WC dikobok-kobok? Sini. Masa di WC kobok-kobok sih bang? Gak boleh, jorok dong. Udah beberapa kali nih gue ngeliatin si Kyle kalau ke WC toilet dikobok-kobok. TV udah on, sekarang waktunya kita masak. Kalau misalkan dia gue nggak taruh di walker, dia bakalan jalan-jalan ke depan TV, bener-bener depan TV nontonin. Jadi gue nggak mau matanya rusak, jadi gue taruh di walker. Sebenarnya itu walker ada rodanya. Sebenarnya nggak boleh pakai ada rodanya. Lebih bagus nggak pakai walker. Tapi itu walker hadiah Natal dari tantenya Tony. Jadi nggak mungkin dong gue bilang, gue nggak pakai walker. Tapi ruang TV gue itu karpetnya tuh lumayan tebel. Jadi walaupun ada rodanya, si Kyle nggak bisa gerakin karena gue aja ngegerakin pakai kaki gitu aja tuh susah walkernya. Jadi walaupun gue taruh di walker, dia nggak bakalan bisa jalan. Kenapa bahaya walker pakai roda? Karena sebenarnya walker yang pakai roda itu dia nggak bikin anak jadi cepet belajar jalan, karena dia tuh gampang banget posisinya gitu deh. Pokoknya intinya walker yang pakai roda itu nggak bagus. Kebanyakan anak yang pakai walker pakai roda gitu sering-sering, dia pasti bakalan jalannya tuh bakalan jinjit gitu. Makanya nggak bagus. Itu dikasih tahu sama apa ya namanya, terapis di US. Tapi udah di Indonesia juga udah banyak yang tahu kalau walker yang pakai roda itu nggak bagus. Lebih baik pakai push walker. Atau ada juga walker yang nggak ada rodanya, itu lebih bagus, bikin kaki anak lebih kuat. Tapi ngomong-ngomong, gue hari ini mau masak apa ya? Masak apa kita? Kabar gembira, aku punya empek-empek. Nah, empek-empek kalian bisa lihat ini. Aduh, empek-empek. Ini harganya satunya berapa ya? $8 kali 14.000. Aduh, pagi-pagi begini disuruh ngitung matematika. Ya sudahlah ya, nanti aja ya ngitungnya. Kita masak apa? Oh, minum dulu. Belum minum air putih. Oh my god, geng, kalian bisa lihat cucian piring gue. Ada tray. Kenapa suami gue ini nggak nyuci ini? Kenapa? Gue ada mesin cuci piring, cuman kalau satu tray ini dimasukin ke mesin cuci piring itu makan tempat banyak banget. Ya udahlah ya, kita cuci manual aja. Mana sponge? Hari ini kakak gue sama keponakan gue harusnya nyampe di New York, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Mungkin dia belum mendarat kali ya. Kita doakan supaya selamat sampai di New York dengan selamat, dijauhkan dari COVID semuanya, mara bahaya, amin. Tiap hari, tiap pagi bingung mau masak apa ya buat si Kyle ya. Dah, yang penting ini aja yang penting. Sisanya biarin aja suami gue yang cuci. Judge gue karena gue mau kasih sarapan Kyle chicken nugget sama telur pakai bayam, karena ayamnya nggak ada yang ready. Ini semua ayam frozen, jadi ya udah nggak apa-apa.
gorengnya di air fryer aja. Tolong ya bapak-bapak, kalau ada yang nggak beres di rumah, beresin, bantuin istrinya. Minyak pakai olive oil. Kebanyakan, biarlah. Keju, spinach, frozen spinach, sama telur. Mana gunting? Ini dia. Keju slice, kalian boleh tambahin keju apa aja. Si Kyle tuh suka banget sama keju, suka banget, nget. Telurnya 2. Keju, Jadi kemarin tuh ada yang nge-DM aku soal nge-tag bahwa produk-produk bayi itu banyak yang nggak baik untuk bayi. Tanpa gue di-tag itu, gue udah tahu makanan kita pun yang kita beli di supermarket, beli sayuran, daging, segala macam itu pasti ada sesuatu yang nggak sehatnya. Walaupun daging, banyak sekarang peternak-peternak yang suntikin hormon ke binatang-binatangnya, ke ternaknya. Jadi sebenarnya apapun yang kita beli dari luar itu pasti ada sesuatu yang nggak sehatnya, walaupun dibilangi organik. Sama aja kalau kalian makan di Indonesia dengan restoran yang cap halal, belum tentu mereka itu 100% halal, belum tentu. Ya namanya juga teknik dagang ya. Ada yang bilangnya halal supaya banyak yang beli, sebenarnya sih nggak boleh. Cuman yang namanya juga orang teknik dagang biar banyak yang beli. Oh ini halal, padahal mah mungkin minyaknya mengandung babi atau apalah gitu kan. Jadi ibu-ibu, kalau misalkan kalian mau ngasih makanan yang 100% sehat ke anak kalian, tanam sendiri, ternak sendiri, lo masak sendiri, itu tuh gitu. Intinya sih gue nggak mau ambil pusing dengan semua berita-berita di luar. Oh makanan bayi ini nggak sehat, ini nggak sehat. Kan gue nggak ngasih makan tiap saat makanan instan untuk anak gue, ya kan. Kita makanan, gue percaya deh, santai aja deh pokoknya kalau ngasih makan anak. Apapun yang kita kasih ke anak kita, gue yakin kalian ibu yang baik, kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk anak kalian. Jujur, waktu gue awal-awal empati ke Kyle, itu tuh gue tuh kayak niat banget deh masaknya, bikin, oh iya chicken nugget gue. Gue tuh
niat banget masak, kayak beli ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, gue niat banget. Tapi makin lama itu membuat gue jadi stres. Jadi stres tuh besok kayak makan apa ya, nanti dia bosen ya, kan hari ini udah makan ini, besok masa makan ini lagi. Itu tuh jadi bikin gue stres. Dan banyak ibu-ibu yang mikirin anaknya doang, yang nggak apa-apa, bagus, namanya juga seorang ibu. Tapi ibu-ibu tuh lupa kalau kesehatan mental nih, pikiran kita nggak stres itu nggak kalah pentingnya dan sama ngurusin anak. Jadi sekarang gue lebih santai untuk ngasih makan Kyle. Kadang gue niat banget masak untuk Kyle, kayak gue bikin apa sesuatu yang memang khusus buat Kyle. Tapi kalau gue lagi males atau gue lagi nggak tahu mau masak apa, ya gue masak apa aja yang buat gue makan, si Kyle makan juga gitu. Kayak misalnya kemarin gue masak sarden. Sarden yang pedes buat gue, sarden yang nggak pedes buat Kyle. Jadi intinya gue santai banget untuk ngasih makan. Karena gue nggak mau anak gue sehat tapi gue kepikiran, jadi stres. Mending anak gue makannya juga sehat, santai, gue juga santai, dua-duanya jadi sehat. Percuma kalau lu sehat tapi badan lo sehat tapi pikiran lo pusing. Pikiran lo jadi nggak sehat, sama aja. Sarapannya Kyle, telur pakai keju, pakai bayam, pakai chicken nugget. Nanti siangan gue mau masak apa ya, mac and cheese kali ya, atau pasta aglio. Ngomongnya aglio. Tunggu dingin dulu, nanti kalau udah dingin baru aku kasih makan si Kyle. Nah, makan. Iya, makan dulu, ayo. Tunggu dulu, itu biar bajunya nggak kotor. Kalau nggak dikasih makanan di mejanya, rewel. Makan Kyle. Telurnya juga dimakan. Saya juga makan, geng. Makan sandwich. Oke, di sini ya. Minum? Enggak. Kayak jangan dibuang-buang, dosa.
perjalanan dari Indonesia ke Amerika atau Amerika ke Indonesia itu jauh banget. Kalau kalian lihat peta dunia, ini Amerika di ujung, Indonesia di ujung. Jadi kalau kita pergi Indonesia Amerika itu kita keliling dunia. Biasanya perjalanan ke Amerika ke Indonesia itu sekitar sehari lebih. Tergantung kalian naik pesawatnya tuh yang mana, transit berapa jam. Bisa 35 jam, bisa 27 jam. Ini telurnya dimakan dong. Telurnya dulu dimakan, nanti mami kasih chicken nuggetnya lagi. Jangan chicken nuggetnya doang dimakan. Gue tuh kepikiran gimana keponakan gue di pesawat, karena kita aja yang orang gede tuh bosen ya perjalanan jauh-jauh, nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi dia anak kecil yang biasanya lari sana lari sini. Kalau di pesawat mah nggak bisa lari-larian ya kan. Kal, jangan dong, dosa buang-buang makanan. Dimakan jangan dibuang-buang, jangan. No, taruh. Makan gini, makan. Si Kael, jangan dibuang-buang makanan, dosa. Tawa lagi lo. Cium mami dulu dong, cium dong, bisa nggak cium? Cium. Sepertinya dia tidak suka telurnya. Kalau nggak salah ini pertama kali aku masak bayam deh, pakai bayam deh. Jadi mungkin dia agak-agak aneh kali ya rasanya. Sekarang udah 25 jam, gue nggak tahu kakak gue itu penerbangannya berapa jam. Semoga dia sampai dengan selamat sampai New York. Mereka nginep dulu di New York berapa hari, karena kan kasihan capek dari New York. Iya, kasihan mereka capek. Perjalanan dari Indonesia ke New York aja ke Amerika tuh udah jauh. Nginep dulu di New York berapa hari, istirahat, jet lag kan tuh, baru mereka ke sini. Dari New York ke tempat aku tuh sekitar 5-6 jam lah. Naik kereta atau bus. Gak tahu ya kenapa kalau di Amerika tuh keretanya tuh lama. Kalau di Jerman keretanya tuh cepet-cepet. Gue nggak tahu. Kalau naik bus, naik mobil lah dari Pittsburgh ke New York itu sekitar mungkin bisa, ya tadi aku bilang 6, 7, 8, 9, tergantung perjalanan ya macet apa enggak. Cuman naik kereta sama juga, biasanya kan kalau kereta lebih cepet ya, tapi ini sama aja, aku nggak ngerti kenapa. Kalau di Jerman itu keretanya cepet-cepet. Tapi enaknya kalau naik kereta kan lo bisa jalan-jalan di kereta, bisa ke kafetaria, bisa jalan, nggak bosen. Kalau di bus kan lo cuma duduk doang. Harganya kereta sama bus juga nggak beda jauh sih. Kalau naik bus, tapi gue cuma sekali doang seumur hidup naik bus. Itu juga gara-gara gue pengen pulang ke Indonesia, dan waktu itu gue belum nikah, belum pacaran sama Tony. Jadi nggak ada yang nganterin. Gue naik bus tuh ke bandara itu sekali, abis itu gue nggak pernah lagi. Itu sekitar mungkin 50 $50. Kalau naik kereta beda dikit banget. Mungkin kalau naik kereta tuh harganya $65, $70, tergantung tanggalnya, tergantung tanggal merah apa enggak. Jangan dibuang-buang dong abang, dosa. Mau lagi chicken nuggetnya? More? Do you want more? More? Mana tangannya? Bisa nggak tangannya more? More? Bisa nggak tangannya? More? Bisa nggak? More?
Ini adalah sign language kalau untuk more atau lagi. More, lagi. Tangannya mana? Bisa nggak tangannya more? Lagi? Bisa nggak? More. Lagi ya, lagi. Ini mau dipotongin dulu chicken nuggetnya. Panas sih Mami tiupin. Nggak panas juga. Lebay kamu. Anget ini Kael, bukan panas. Enggak nak. Dosa ntar dimarahin. Kael buang-buang makanan, dosa. Jadi, kayak gue udah pernah bilang nih di vlog gue, kalau Kael tuh tiap minggu tuh tiap weekend nginep di rumah grandmanya, dan di rumah grandmanya tuh ada anjing. Jadi tiap si Kael makan, Kael tuh suka ngasih makan anjingnya juga. Jadi kebiasaan dia suka buang-buang ke bawah. Tapi kita nggak punya anjing, belum punya. Udah, all done? All done? All done. Minum water. Nah ini juga baby sign language untuk water. Sampai sekarang si Kael belum ngasih tanda dia mengerti baby sign language, tapi gue tetap ajarin karena biasanya tuh sangat membantu kalau misalkan anak kita speech delay yang belum bisa ngomong, dia bisa ngasih sign kalau dia tuh pengen sesuatu. Kayak ini untuk susu. Kalau susu dia kadang-kadang bisa ngerti. Udah? All done. All done, dia juga bisa all done. All done? All done? Jangan dong, jangan dibuang-buang dong, rusak. All done. Good job. Ganti baju habis makan. Biasanya aku kalau kayak habis sarapan baru aku gantiin baju biar bajunya tuh sekalian kotor. Jadi nggak bangun tidur ganti baju, ntar makan kotor, ya kan? Mana sih ini kayak ganjelan pintunya, jangan dimain-mainin ntar hilang. Kita bajunya Mami dia. Jangan bawel, Kael, jangan bawel. Bisa nggak? Jangan bawel. Hand body. Karena si Kael tuh kulitnya tuh kering banget. Kadang kalau dia kering banget tuh suka eczema. Jadi lotion nggak pernah lepas, nggak pernah lupa. Dia harus pakai celemek. Karena kalau nggak pakai celemek, dia kan giginya baru pada numbuh. Jadi ngeces terus. Jadi ntar kalau nggak pakai celemek, basah. Bisa diem nggak? Bawel banget sih. Bawel banget tau nggak? Bawel. Tapi menurut ramalan cuaca minggu ini tuh hampir tiap hari tuh turun salju. Jadi ponakan gue saat kesini tuh bisa main salju, bisa ngelihat salju, bisa jadi nggak norak gitu ngerasain salju. Walaupun gue udah enek banget sama salju, karena kalau salju tuh jalanannya jadi licin. Tadi aku dengar suara alarm laki gue. Yuk kita bangunin, gue selalu gangguin dia setiap gue dengar alarm dia. Aduh, nabrak Mami, kaget gue. Good morning. Honey, good morning. Good morning. Let's cuddle with Daddy, go.
So, sekarang udah jam 3:30. Tadi pas gue mau nge-vlog, baterai gue abis. Gue cuman punya baterai 1. Makanya kalian nonton YouTube aku terus biar aku bisa beli baterai baru, bisa beli baterainya 2, 3 gitu. Nah, si Kyle sekarang sudah bangun. Kyle! Ya, dia udah bangun dan sekarang gue mau goreng pempek yang gue beli harganya ternyata bukan $8 tapi $20. Itu isinya 4. Kalau nggak salah sih isinya dia pempek yang panjang semua ya, bukan ada yang nggak ada yang pakai telur. Kayaknya kita lihat. Ini yang panjang isinya ada 4, berarti ini $20. Yang ini panjang juga. Berarti 8, aku beli $40. Duh, Kyle, makanan jangan dibuang-buangin dong. Semprot pakai oil spray. Kita coba. Gue belum pernah goreng pempek sebelumnya pakai air fryer. Ini adalah pertama kali, jadi gue mau coba karena mager banget sumpah kalau misalkan goreng pempek kan butuh pakai minyak yang banyak. Abis itu lihat si Kyle. Aduh. Ngapain sih kamu, Mami capek. Beresin itu lagi, masukin lagi, beresin lagi. Ngapain? Penampakannya sih berhasil nih ya. Nggak ada yang aneh, jadi gue mau potong-potong lagi. Si Kaya lagi makan pisang. Lagi ya, pisangnya ya. Pelan-pelan dong makannya. Enak ya? Pelan-pelan Kyle, nggak ada yang minta kok. Ini dia penampakan pempek pakai air fryer. Lumayan deh ya, daripada gue goreng minyaknya banyak. Siram. Kita makan. Nah, ini dia pempeknya. Kita makan. Ini pempek satu box tadi isinya 4, itu 280.000, sekitar 280.000. Wah. Ya, nggak punya timun lagi. Dibilang enak apa enggak, pasti lebih enak pempek yang ada di Indonesia. Tapi lumayan bisa mengurangi rasa kangen kita sama makanan Indonesia. Ada asam, ada pedas, manis. Di luar salju, nggak berhenti-berhenti. Ngerinya ntar malam kalau suami gue pulang, jalanan licin. Aduh, Tuhan Yesus jagalah suami saya. Amin.
udah habis kita nambah, oke? Aduh. Jadi kakak gue tuh lagi di New York, baru nyampe. Terus tiba-tiba kartunya semuanya nggak bisa digesek. Bukan karena nggak ada isinya, tapi gue nggak tahu kenapa. Terus tadi dia nelfon gue mau kirim duit, tapi nggak bisa, harus digesek. Sedangkan kalau gue kirim ke rekening dia, rekening Indonesia, itu harus mungkin sekitar 12 jam baru nyampe. Jadi gue mau cek kereta dari New York ke Pittsburgh apakah ada. Yang gini-gini nih bikin bingung. Lagi makan enak-enak. Aduh, sampai meler. Nah, sebenarnya air fryer ini tuh fungsinya tuh guna banget sih menurut gue. Apalagi kita orang Indonesia yang kalau mau masak tuh minyaknya kudu banyak. Bikin ayam goreng, goreng pempek, pokoknya kita pakai minyak yang banyak. Udah gitu, kalau goreng minyaknya banyak, nah dia nelfon. Halo? Udah gitu, kalau di Amerika, ini tadi gue baru tes, gue baru tahu juga nggak bisa beli tiket online buat hari itu juga, tuh nggak bisa. Kalau di Jerman bisa, nggak tahu kenapa. Terus di Jerman kalau lo, jadi tuh kalau di Jerman tuh ada kereta ekonominya tuh, dia kalau kalian bisa keliling Jerman dengan pakai kereta ekonomi. Jadi misalnya kalian pengen ke Surabaya, kalian naik kereta ekonomi bisa berhenti di Bandung, berhenti di kota mana lagi baru Surabaya dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, kalau di Jerman lo bisa tahu schedule kereta yang schedule kota yang mau lo tuju, schedule keretanya jam berapa, di gate berapa, itu kalian bisa semuanya lihat di online. Tapi kenapa di Amerika nggak bisa? Dulu sebelum gue pindah ke Amerika, gue pikir tuh Amerika tuh yang kayak wow banget lah, pokoknya lah kayak di film-film. Kayak di film-film, kayak di Home Alone segala macam. Ternyata emang Amerika keren, tapi cukup untuk di kota besar. Kalau lo tinggal di small town kayak gue kayak gini, kalau lo nggak bisa nyetir mobil, lo nggak punya mobil, bye. Karena bus, kereta itu tuh susah masuk ke akses sini. Nggak semua small town tuh punya kereta atau bus. Jadi ya udahlah ya, udah makan pempek, udah kenyang perut, masih kepedesan. Coca-Cola besok masuk ya ke YouTube aku. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.